Belum. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang rekan-rekan kelompok 15. Saya Gevi Rano Fatimah sebagai moderator pada presentasi produk atau prototipe mata kuliah kewirausahaan. Adapun produk yang kami produksi yaitu cemilan iwaku. Iwak artinya ikan, K artinya crispy, dan U yang artinya umami. Adapun kelompok 15 dengan anggota Adam Aditya Kasim dari kelas B, Galuh Mustika Alkosot dari kelas A, Gevira Nur Fatimah dari kelas A, Nida Apriliani Putri dari kelas B, dan Umu Kalsum dari kelas A. Langsung saja saya alihkan kepada rekan-rekan kelompok 15 untuk mempresentasikan PPT dari hasil proposal yang telah ditugaskan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar luas wilayahnya merupakan perairan. Ikan merupakan salah satu hasil perikanan yang banyak dihasilkan di Indonesia dan merupakan sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat. Karena manfaat yang tinggi tersebut, banyak orang mengkonsumsi ikan baik berupa daging ikan, segar, maupun makanan-makanan yang merupakan hasil olahan dari ikan. Salah satu makanan hasil olahan dari ikan adalah makanan kering yang terbuat dari ikan tenggiri. Makanan ini sering digunakan sebagai pelengkap ketika bersantap maupun sebagai makanan ringan. Estimasi permintaan pasar, yaitu terdapat dua metode. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung merupakan metode menaksir permintaan dengan melibatkan langsung konsumen melalui wawancara dan survei. Pasar simulasi atau eksperimen pasar terkendali. Poin kedua, metode tidak langsung. Metode menaksir permintaan dengan menggunakan data-data sekunder yang dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya menemukan hubungan statistik antara variabel dependen dan variabel independen. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk estimasi demand dengan metode tak langsung adalah teknik analisa regresif atau sederhana dan berganda. Slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Jumlah permintaan pada pasar dan sasaran. Di zaman sekarang ini, ibu-ibu sudah banyak yang hidup bersosialita, di mana ibu-ibu sering melakukan pertemuan atau kumpulan bergilir dengan teman-temannya. Sehingga cemilan iwaku ini menjadi solusi untuk suguhan cemilan di antara bintang-bintangnya para ibu-ibu sosialita, ataupun sebagai suguhan rumahan untuk tamu yang berumur 25-50 tahun. Yang kedua ada anak muda. Di zaman sekarang, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, para anak muda melakukan pembelajaran di dalam rumah, sehingga banyak waktu yang anak muda pergunakan di dalam rumah, yang menjadikan anak muda zaman sekarang jenuh, bosan, dan keinginan untuk nyemil semakin besar. Maka iwaku ini bisa menjadi solusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya analisis politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Yang pertama, politik. Saat pandemi ini, adanya kebijakan dari pemerintah yaitu PSBB, sehingga dapat menjadi hambatan pada promosi produk olahan secara langsung. Yang kedua, ekonomi. Pandemi COVID terus meningkat, sehingga memberikan dampak pada perekonomian masyarakat dan mengakibatkan grafik pembelian semakin menurun. Yang ketiga, sosial. Kondisi dan situasi COVID yang membuat penjualan semakin menurun. Yang keempat, teknologi. Perkembangan teknologi
yang semakin maju dapat membantu bisnis dalam proses pemasaran. Dan yang terakhir, lingkungan yang sering dihadapi biasanya adalah masyarakat nelayan yang tergantung iklim dan cuaca yang membuat nelayan jarang untuk berlayar. Selanjutnya, analisis jumlah penawaran pada pasar sasaran. Yang pertama yaitu kelemahan dari perusahaan, stok yang terbatas, dan jangkauan pemasaran yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya analisis peluang bisnis. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu harga terjangkau, bahan baku yang tidak terlalu mahal, komposisi bahan yang aman bagi kesehatan, tanpa bahan pengawet, serta cita rasa yang khas. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Dengan modal terbatas, snack yang kami promosikan belum terlalu dikenal. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Penjualan produk di situs online, mendamah varian rasa baru, minat masyarakat terhadap makanan cemilan berupa stik itu tinggi. Yang keempat ada threat atau ancaman, yaitu bersaing dengan produk makanan lain khususnya stik yang sudah ada di pasaran. Yang kedua, produksi yang sudah ditiru. Yang ketiga, kreativitas produk harus terus baru baik dari cita rasa maupun penampilan makanannya. Selanjutnya, rencana strategi pemasaran. Ada 2 strategi. Yang pertama yaitu online, melalui aplikasi seperti Gojek, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan aplikasi lainnya. Dan yang kedua, ada secara offline, di mana kita bekerja sama dengan toko mitra dan membuka pembelian secara langsung di tempat produksi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 15 dengan produk Iwaku. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.